Jadi kalau sudah terlanjur atau sudah ada HTS tadi gimana? Kalau memang sudah terlanjur, harus berani untuk menjauh. Harus berani untuk menjauh. Tapi kalau memang mampu, ya dihalalkan. Lamar gitu ya. Kalau mampu, dihalalkan. Tapi kalau memang belum mampu, harus mengikhlaskan atau memberanikan diri untuk menjauh. Jauhkan dari pertemanan yang melewati batas-batas syariat itu tadi. Harus berani. Harus ikhlas. Jadi dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ikhlas itu bisa diartikan dengan mencintai seseorang karena Allah atau menjauhi seseorang karena Allah. Itulah sebaik-baiknya iman. Jadi kalau memang perasaan itu sudah muncul, halalkan kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, mampukah hati kita untuk menjauhinya? Tidak semua perasaan itu harus dijaga. Memang fitrahnya manusia itu adalah menyenangi, mencintai, menyukai lawan jenis. Itu sudah fitrah. Yang di luar fitrah itu kalau mencintai sesama jenis itu sudah menyimpang dari fitrah. Walaupun sekarang sudah banyak yang seperti itu. Dan kalau sudah menjadi, saya nggak mau teman-teman yang di sini ada yang seperti itu. Jadi harus tegas ya. Jadi kalau ada teman-temannya yang sekiranya seperti itu, tegas untuk menolak. Jadi iman yang kuat itu, kita itu sekarang itu berada dalam zaman yang sulit. Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa nanti pada saat itu akan ada zaman saat umatku itu seperti memegang bara. Jadi kalau bara itu kita pegang dengan kukuh, dengan kuat, itu akan sakit, akan menyakiti diri kita karena panas. Tapi kalau kita lepas, maka kita akan kehilangan keimanan kita. Itu Rasulullah itu zaman dulu ya, itu berapa ratus tahun yang lalu sudah bisa memprediksikan hal-hal yang seperti itu. Dan ini sekarang nyatanya seperti ini. Kita sudah berada dalam zaman yang seperti itu. Kita menolak LGBT dianggap sebagai orang yang tidak tidak manusiawi, tidak menghormati hak manusia. Padahal itu adalah sesuatu yang menyimpang. Oke, kita lanjutkan karena waktunya sudah next Mbak. Jadi ayo deh, sekarang mari kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi pemuda yang berkualitas, menjadi pemuda-pemudi yang berkelas. Seperti apa sih pemuda-pemudi yang berkelas itu? Jadi pemuda-pemudi yang berkelas itu adalah pemuda-pemudi yang bertakwa kepada Allah, berkumpul bersama orang-orang yang sidik atau orang-orang yang benar, kemudian berani mengamalkan apa atau mengamalkan bahwa sesuatu itu adalah yang hak dan melawan sesuatu itu batil. Bukan hanya sekedar membedakan antara yang hak dan yang batil, tetapi mampu mengamalkannya, menolaknya. Kalau memang batil ya kita tolak. Kalau itu memang yang hak, maka kita harus sekuat tenaga untuk melakukannya. Walaupun kita diejek-ejek sebagai teman-teman kita sebagai seorang jomblo, nggak punya pacar, nggak apa-apa. Jomblo fisabilillah. Jomblo yang berkata di jalan, Allah itu jauh lebih baik. Nggak apa-apa kita divalidasi sebagai orang-orang yang kuper, sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita dianggap hina oleh teman-teman kita, asalkan kita dicintai para penghuni langit. Bayangkan kalau kita berdoa, doanya langsung dijabah.
Tujuh golongan itu yang pertama itu adalah imam yang adil. Imam di sini maksudnya adalah pemimpin. Di negara kita ada nggak pemimpin yang adil? Allah alam ya. Tapi kenyataannya memang lebih banyak yang korupsi daripada yang adil. Sulit sekarang menemukan seorang imam yang adil. Tapi kalau teman-teman di sini adalah seorang yang berpendidikan, kelak jika akan menjadi pemimpin, menjadi imam, atau paling tidak menjadi imam untuk keluarganya, jadilah imam yang adil. Saya langsung ke temannya cowok-cowok ini, langsung buka-buka ke sini. Dan jadilah imam yang adil. Kalian adalah calon-calon pemimpin, setidaknya pemimpin rumah tangga. Tuh, bayangin, dinaungi loh, nanti dinaungi di yaumul akhir pada masa yang panasnya, katanya matahari itu secekal dari kepala kita, panasnya seperti apa, kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu adalah pemuda yang teguh dalam imannya, teguh selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini teman-teman yang ada di sini semua. Itu ya. Dan jadilah pemuda yang berkelas seperti itu. Semuanya mau kan ya? Nanti pada masa naungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seberat apapun atau sepanas apapun barang itu, ayo kita pegang. Jangan dilepaskan. Dan yang ketiga itu seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Bergantung pada masjid itu bukan berarti kita mau buka takjil di masjid. Enggak maksudnya. Maksudnya itu selalu berusaha untuk memakmurkan masjid. Paling tidak sholat 5 waktu di masjid. Paling tidak seperti itu, yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Rasanya senang ya kalau misalnya ketua takmir masjid itu atau pengurus masjid itu adalah pemuda-pemuda. Jadi bukan hanya remaja masjid, tapi sudah menjadi pengurus masjidnya adalah pemuda-pemuda yang punya pemikiran-pemikiran yang inovatif. Bagaimana caranya untuk memajukan atau memakmurkan masjid itu. Jadi mungkin teman-teman sudah sering melihat masjid pemuda. Bagaimana masjid itu sangat memakmurkan masjid tersebut. Dia menyediakan tempat istirahat yang nyaman. Bahkan sekarang ada membuka klinik gratis yang dikelola oleh takmir masjid itu ada di Kepiting sini. Saya kurang tahu tempatnya, tapi pernah dengar di situ ada. Kali Kepiting, di situ ada klinik gratis. Nah ini tadi kalau pemimpinnya adil, dia bisa memimpin keluarganya dengan adil, memimpin masjid dengan adil, mampu memakmurkan masjid dengan adil. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat ini, dua orang yang saling mencintai
pacaran Islami. Saya juga tidak bisa mendiskusikan seperti apa itu pacaran Islami, tapi merujuk tadi kepada syarat pertemanan dalam Islam. Pertama, menjaga pandangan, kedua, berdoa, ketiga, tidak ada berdua-duaan. Apakah pacaran Islami itu memang bisa dibenarkan atau sekedar alasan penggunaan? Itu saja. Terima kasih. Ibu. Jadi memang sekarang ada istilah yang sebenarnya itu untuk membenarkan sesuatu yang salah. Pacaran Islami, misalnya loh pacarannya Islami, kalau subuh saya telepon dia kok ngingetin untuk sholat, cuma sebatas itu kok. Atau kita sama-sama ikut majelis taklim bareng-bareng sedangkan kalau memang mau saling meningkatkan, ya nggak usah pacaran. Biar temennya aja yang lain, yang sesama jenis saja yang meningkatkan temannya. Misalkan teman kosnya, ayo kita subuhan bareng yuk. Atau kalau memang jauh dari masjid, dibangunkan teman kosnya itu kita sholat jamaah yuk di kosan. Itu lebih bagus daripada pacaran yang Islami. Jadi pacaran Islami itu hanya akal-akalan golongan tertentu yang ingin sebenarnya berhalalan. Hanya akal-akalan saja. Sebenarnya dia hanya ingin membenarkan apa yang dia lakukan. Dalam hatinya sebenarnya dia juga mengakui bahwa itu salah. Kalau memang dia ingin sama-sama memakmurkan atau memajukan atau menjaga keimanannya, tidak ada istilah pacaran. Kalau pacaran itu kan ada komitmen ya Bu ya, antara laki-laki dan perempuan, itu saja sudah salah. Jadi nggak usah pakai embel-embel pacaran Islami hanya karena ini membenarkan yang salah. Saya kira itu aja ya Bu ya. Sama-sama. Ada lagi? Oh iya Mas, silakan Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Hadi Taqwa atas penyampaian kajian yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Tio. Saya izin bertanya. Terkadang fitrah seorang pemuda itu memiliki ambisi yang besar dan membutuhkan sekiranya semangat atau dorongan khusus untuk mencapai ambisi tersebut. Nah, terkadang dalam beberapa kasus kami para beberapa anak muda itu merasa kayak kita butuh penyemangat atau dorongan yang tidak hanya secara spiritual, karena tidak hanya seperti kayak doa atau berkah atas berbakti kepada orang tua. Terkadang kita itu membutuhkan penyemangat yang mungkin dari sesama teman, dan itu mungkin kami merasakan ada sensasi berbeda ketika kita disemangati oleh sesama jenis dengan yang lawan jenis seperti itu. Karena terkadang di beberapa lingkungan kita selama belajar itu kita merasakan ada hal yang sekiranya khusus kita rasakan, hal itu lebih daripada apa yang kita dapatkan kalau semisal berinteraksi dengan sesama jenis. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk meminimalisir dan memblokir perasaan seperti itu? Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih Mas Tio, pasarannya yang bagus sekali. Jadi ini saya ada ambisi, saya butuh motivasi seperti itu ya Mas ya. Dan motivasi itu akan atau penyemangat itu akan muncul lebih besar kalau didapat dari lawan jenis. Bagaimana cara untuk memblokirnya? Jadi satu hal yang harus kita perhatikan, ada tadi yang namanya kedekatan emosi. Kedekatan emosi itu ada tadi Mas, motivasi dari lawan jenis. Saya merasa kalau dapat perhatian dari lawan jenis itu menjadi lebih termotivasi. Cara memblokirnya, perbanyaklah dengan istighfar. Jadi kalau memang lawan jenis itu gimana ya, lawan jenis itu kalau kita dapatkan dari orang tua kita digantikan atau
harusnya masalahku kesebar sama orang ini gitu. Nah terus menemukan intinya di dalam pertemanan online ini kita ketemu nih ada orang yang kita bisa curhatin, tapi notabene-nya orang ini tuh yang mustahil banget kita ketemu, kayak istilahnya kayak nggak mungkin lah aku ketemu sama dia, tapi kita tahu nih orang ini lawan jenis, itu hukumnya gimana ya? Jadi yang tadi kan saya sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa menafik atau tidak bisa menampik bahwa kita hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Kita lebih percaya pada teman online kita daripada teman-teman yang ada di kehidupan nyata kita. Padahal yang di dunia online itu atau di dunia maya itu belum tentu benar-benar mendukung kita. Bisa-bisa hanya akun fake saja. Bagaimana kita yakin bahwa dia itu benar-benar mendukung kita? Sekarang kan banyak kasus penculikan remaja ketemu online. Orang tuanya sih mengadu ke polisi itu anaknya hilang. Ternyata mereka janjian bertemu dengan teman online. Jadi walau untuk menemukan teman curhat itu, terkadang kan kita tidak bisa yakin 100% bahwa teman kita itu akan menjaga kerahasiaan kita. Tapi kita juga butuh untuk menyalurkan unek-unek di kepala kita. Kalau memang kita tidak punya teman yang bisa dipercaya seperti itu, tulis saja Mbak. Itu jauh lebih baik daripada curhat ke teman online yang sebenarnya dan sudah kita ketahui dia adalah lawan jenis. Jadi ditulis saja, dibuat buku diari seperti dulu ke mungkin bukan di sini nggak pernah kenal ya buku diari, nggak kayak zaman saya dulu. Nggak apa seperti itu. Kalau memang takut buku diari itu dibaca oleh orang lain, setelah ditulis, setelah semua unek-unek kita keluar, itu dibuang atau dibakar, sobek-sobek buang, nggak apa-apa. Yang penting unek-unek kita keluar. Kalau memang mau mencari solusi dari permasalahan kita,
lebih baik Mbak konsultasi dengan konsultan yang online saja. Kalau memang tidak